Sahabat tani, pH tanah merupakan suatu indikator yang menandai apakah tanah tersebut berada dalam kondisi netral, asam, ataukah basa. Mengetahui berapa tingkatan pH tanah Anda akan memberikan kita informasi mengenai kesehatan tanah tersebut, sehingga kita tahu perlakuan seperti apa yang harus kita berikan agar tanaman yang ditanam di atas tanah tersebut dapat tumbuh dengan lebih baik hingga berproduksi dengan lebih maksimal lagi. Dan di tangan kanan saya ini ada sebuah alat pH tester merek VT05 yang sering saya gunakan, dan alat ini harganya tidak sampai 400.000 ya sahabat tani. Sedangkan di tangan kiri saya ini ada sebuah alat merek Takemura DM5 yang harganya sampai 4 kali lipat dibanding dengan VT05. Artinya kalau beli satu Takemura DM5 ini sama dengan beli 4 buah VT05. Saya akan review satu-satu ya sahabat tani dan bandingkan hasil pengukuran kedua pH tester ini, sehingga jadi pertimbangan buat sahabat tani mana kira-kira yang lebih layak untuk dibeli. Jadi pasti bermanfaat, tonton sampai habis. Kita intro dulu. BAM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, sebelumnya banyak sekali komentar yang saya baca pada setiap video saya dan kebanyakan tanya soal pupuk. Nah, sebenarnya ya sahabat tani, sudah berulang kali loh saya bahas dan saya sampaikan juga bahwa setiap makhluk hidup itu pasti bisa mencari dan memilih makanannya sendiri selama makanan itu masih tersedia dalam jangkauan pencariannya. Seperti yang saya bahas pada video yang ini ya sahabat tani, bahwa faktor yang mempengaruhi serapan unsur hara tersebut salah satunya adalah pH atau keasaman tanah. Nah, sedikit saya ulang ya sahabat tani, ketika pH tanah Anda berada pada angka di bawah 5, maka hampir semua unsur hara tidak bisa terserap. Maka bisa dikatakan percuma kalau kita lakukan pemberian unsur hara jika pada akhirnya tidak terserap. Artinya, langkah pertama sebelum Anda menentukan pupuk apa yang perlu Anda berikan adalah mengetahui berapa pH tanah Anda. Baik sahabat tani, istilah pH mungkin sering sekali kita dengar, tetapi kalau saya boleh tanya, tahukah sahabat tani di sini apa kepanjangan dari pH? pH sahabat tani adalah power of hydrogen, yang berarti logaritma ion hidrogen terlarut. pH tanah memberikan kita pengetahuan bagaimana kondisi keasaman tanah kita. Jika suatu tanah memiliki pH 7, artinya tingkat pH tanah tersebut adalah netral, sedangkan ketika pH tanahnya adalah di bawah 7, artinya tanah tersebut bisa dikatakan asam, dan semakin kecil nilainya maka semakin asam. Sedangkan jika di atas 7, maka ya sahabat tani, tanah tersebut dikatakan basa atau alkali, dan semakin tinggi angkanya semakin basa atau alkali pH tanah tersebut. Mari saya jelaskan ya satu-satu sahabat tani, apa itu tanah basa atau alkali, tanah asam, serta tanah netral. Tanah basa dicirikan jika setelah kita lakukan pengukuran ya sahabat tani didapatkan angka lebih dari 7. Kondisi tanah basa atau alkali ini menyebabkan serapan beberapa unsur hara, terutama unsur hara mikro kurang bisa terserap, seperti unsur hara besi ya sahabat tani, kemudian mangan, boron, tembaga, dan seng ya sahabat tani atau Zn. Jika kondisinya sudah basah, maka sahabat tani dapat melakukan penetralan dengan menggunakan kapur gipsum atau memberikan pupuk yang bersifat asam seperti belerang atau sulfur. Nah, kemudian yang kedua ya sahabat tani adalah tanah asam. Tanah asam dicirikan dengan setelah kita melakukan pengukuran pH didapatkan angka di bawah 7. Kondisi tanah asam adalah kondisi yang sahabat tani harus berikan perhatian lebih, karena ketika pH tanahnya rendah, terutama jika pH tanahnya berada di bawah 5,0, maka unsur hara makro dan mikro ya sahabat tani tidak akan bisa terserap optimal. Kemudian pada pH 5,5, maka unsur hara makro seperti nitrogen mungkin sudah bisa terserap, tetapi hara fosfor dan kalium ya sahabat tani tidak bisa terserap. Maka kita perlu menaikkan pH-nya menjadi minimal di angka 6 agar unsur hara makro dapat terserap. Syukur-syukur kira-kira bisa naikkan menjadi 6,5 hingga 7 ya sahabat tani. Kemudian menanggapi sahabat tani yang tanya bagaimana kita jika menggunakan media tanam di polybag atau pot. Ya saran saya ya sahabat tani, sebelum Anda melakukan pemasukan tanah ke dalam polybag atau pot tersebut, maka buatlah tanah tersebut menjadi ber-pH sesuai yang Anda inginkan, misalnya pH netral, supaya pada saat sudah di dalam polybag tanamannya dapat tumbuh dengan lebih baik.
Kemudian bahas soal alat yang digunakan untuk mengukur pH tanah, yaitu pH tester tanah atau bisa juga dikatakan pH meter tanah. Ada banyak sekali merek pH tanah yang beredar di pasaran, mulai dari harga yang murah hingga harga yang mahal. Mana yang lebih saya rekomendasikan buat sahabat tani? Saran saya berdasarkan pengalaman dari beberapa pH tester yang dibeli teman-teman ya sahabat tani, banyak yang start pointnya tidak pas sehingga ketika dibanding dengan pH tester mahal, hasilnya pasti tidak sama sahabat tani. Lalu pada kesempatan video ini kita akan membandingkan bagaimana akurasi pH tester harga ratusan ribu merek VT05 dengan pH tester yang harganya 4 kali lipatnya ya sahabat tani, yaitu Takemura DM5. pH tester Takemura DM5 memiliki bentuk seperti peluru, di mana pH tester ini banyak sekali dipakai oleh para profesional yang menginginkan kecepatan pengukuran yang tinggi. pH tester Takemura DM5 yang seperti ini ya sahabat tani, ini harganya sekarang di marketplace online sekitar 1,5 juta. pH tester Takemura DM5 ini memiliki bodi full besi sehingga bobot pH tester ini menjadi lebih berat. Kemudian pada pH tester ini, besi kuningan itu berada pada bagian ujung runcing pH-nya. Dan pada bagian dashboardnya atau bagian pengukuran, di bagian atas ini ya sahabat tani terbuat dari kaca hingga memberi kesan pada pH tester ini memang diperuntukkan oleh seorang profesional. Lalu bagaimana dengan VT05? VT05 merupakan pH tester berharga sedang, hanya kisaran harga ratusan ribu saja ya sahabat tani. pH tester VT05 merupakan produk yang diproduksi di Cina dan saya sendiri juga selalu pakai setiap kali bantu petani dalam melakukan pengukuran pH. Dari segi bodi, pH tester VT05 ini berbahan plastik sehingga pH tester ini memiliki bobot yang tidak berat. Kemudian pada pH tester VT05, bagian kuningannya diletakkan sedikit di bagian atas ya sahabat tani pada ujung runcingnya, sehingga ketika Anda ingin melakukan pengukuran pH menggunakan VT05 ini harus ditancap lebih dalam lagi. Pada bagian dashboardnya, VT05 ini ditutup dengan tutup transparan berbahan plastik. Selain pengukuran pH, VT05 juga dapat mengukur tingkat kelembapan yang ada pada tanah kita. Dari sini ya sahabat tani saya simpulkan bahwa pH tester VT05 ini dikhususkan untuk penggunaan pribadi atau penggunaan personal. Lalu bagaimana sih dengan akurasi kedua pH tester ini? Mari sahabat tani simak vlog saya bersama teman-teman di lapangan. Tetapi sebelum kita menuju ke vlognya, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Silakan. Nah sahabat tani semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan bagaimana akurasi dua buah pH tester Takemura DM5 dan juga VT05, sehingga jadi pertimbangan buat sahabat tani mana kira-kira yang lebih layak dibeli. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua petani dengan Pak siapa Pak? Pak Alpi. Pak Alpi, kemudian ini Paidi. Pak Paidi. Ayo sahabat tani ikuti sampai habis yuk vlog kita.
Nah, sahabat tani, Anda sudah mengikuti vlog kita. Ternyata dari hasil pengukuran menggunakan Takemura DM5 dan juga menggunakan Vito 05 hasilnya sama. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan buat sahabat tani ya, mau beli yang mana, apakah mau beli Takemura DM5 atau mau beli Vito 05. Dan tentunya kedua pH tester ini harganya berbeda. Silahkan pertimbangan sesuai dengan budget Anda. Terima kasih sudah mengikuti vlog kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Iya.